Trip kali ini sebenarnya lumayan jauh. Gue pergi ke Sumatera Barat karena sebenarnya ada urusan keluarga di sini. Dan perjalanan ini sebenarnya dari kota Bukit Tinggi menuju Lahan Panjang yang memakan kurang lebih waktunya 4 jam perjalanan melewati kota Solok. Dan sepanjang perjalanan dari Bukit Tinggi menuju Lahan Panjang, kita disuguhi dengan pemandangan yang super indah. Dan ini kita juga melewati Danau Singkarak yang cukup luas. Dan nanti setibanya di kota Solok kita akan berhenti dulu untuk mencari makan. Nah, restoran Selera Kampungan ini termasuk yang terenak di kota Solok. Ini sangat terkenal. Dan ini aku makan dendeng batoko dan telur. Tapi menu apapun di sini in general hampir enak semua ya. Dan setelah beres makan kita akan melanjutkan perjalanan menuju Lahan Panjang. Dan dari panasnya Solok ketika kita mendekati Lahan Panjang, suhunya terasa lebih sejuk, apalagi waktu itu dalam keadaan hujan rintik-rintik. Jadi pada waktu itu rasanya lumayan dingin. Dari Bukit Tinggi menuju Lahan Panjang tuh perjalanannya lumayan challenging. Banyak jalanan yang cukup rusak meskipun beberapa jalanan sudah harus diperbaiki. Tetapi memang jalanannya lumayan kecil, jadi kadang-kadang kita harus berhati-hati ketika banyak truk yang lewat. Karena truk ini kan agak sulit untuk belok kanan kiri dalam tikungan yang tajam ya. Jadi kita memang harus selalu waspada, apalagi ketika mengendarai kendaraan di Pulau Sumatera. Saat ini kita telah memasuki kota Lahan Panjang dan di sini sebenarnya ada salah satu tokoh penting untuk Indonesia, yaitu Perdana Menteri pada zaman Soekarno yang bernama Muhammad Natsir. Nah, beliau ini tidak hanya terkenal di Indonesia sebagai pendiri Partai Masyumi, tetapi di kancah internasional beliau juga pernah menjadi pendiri Liga Muslim Dunia. Jadi meskipun Lahan Panjang adalah kota kecil tapi pernah melahirkan tokoh besar di Indonesia. Nah, sekarang adalah perjalanan menuju penginapan kita. Kita akan nginap di dekat danau di Ateh atau danau di atas, dan nama penginapannya adalah Skylake Park. Skylake Park ini baru berdiri kurang lebih 1 atau 1,5 tahun ke belakang pas pandemi ini. Tapi ini sangat populer di Lahan Panjang karena view-nya bagus dan penginapannya juga cukup nyaman dibanding beberapa penginapan yang lain. Nah, jalanan di sini itu kalau pakai Waze agak muter-muter, jadi baiknya kita harus ngobrol sama admin si Skylake Park sehingga titik poinnya tidak nyasar dan muter-muter. Your destination is on the left. Sign logo Skylake Park-nya sangat jelas terlihat, dan ketika kita masuk langsung ada area parkir di sebelah kanan yang cukup luas. Lalu sebelah kiri adalah akses masuk menuju cabin dan tempat menginapnya. Hal pertama yang kita lihat cabinnya. Cuma ada 2 cabin di sini, 2 cabin kecil dan 1 cabin besar. Jadi sebenarnya ada 3, cuma yang satu istilahnya cabin suite. Sayangnya semuanya udah fully book, kita nggak bisa sempat bener-bener lihat detail dalamnya. Dan di sini tuh kenapa sangat laku karena mereka di dalam udah dikasih air panas, sedangkan tempat penginapan yang lain yang glamping dan camping standar tidak ada air panasnya di kamar mandinya. Nah, di depan gue ini area resepsionis dan area sarapan pagi, dan di sampingnya ada area glamping dan cabin suite yang besar, dan ini area tenda standar biasanya menggunakan tenda daki. Meskipun biasa tapi di dalamnya tetap dikasih kasur ya. Untuk cabin suite lumayan besar dan kayaknya ada sofanya di dalam, dan itu bisa untuk beberapa keluarga. Sedangkan kemarin yang available cuma glamping, jadi gue nginepnya di glamping. Dan ternyata glampingnya itu sangat luas dan di dalam itu hangat, meskipun di luar dingin, kita nggak kerasa kedinginan sama sekali dalam glamping ini. Nah, menurut pengelola kenapa di sini dibikin luas, karena sebenarnya kedepannya mereka akan membuat kamar mandi di dalam juga, jadi akan ada air panas dan kamar mandi di dalam di sini. Dan di sini fasilitasnya lumayan lengkap, dapat kettle, dapat air, dapat kopi, dapat teh, dapat handuk, dan tentunya dapat sarapan pagi juga. Untuk harga kemarin aku dapat weekend bukan harga promo, dapatnya 350, tapi nanti ke depan di bulan puasa katanya mereka akan ada promo dan bisa langsung kontak langsung ke WA yang ada tercantum di sini ya. Tapi bagi yang mau menginap di cabin, memang baiknya bookingnya jauh-jauh hari karena katanya mereka lumayan fully book during weekend sampai Mei. Nah, ini letak kamar mandinya. Kamar mandinya ada persis di belakang glamping. Sayangnya kamar mandinya cuma ada 2 toilet dan 2 area kamar mandi. Lumayan sedikit ketimbang dengan ruangan yang ada saat ini. Cuma katanya mereka akan memperbesar area kamar mandi dan juga area glampingnya ke depan karena demand-nya lumayan tinggi di sini. Nah,
Nah, suasana sore di sini itu sangat berangin dan sangat dingin. Suhunya pada sore ini kurang lebih sekitar 16-17 derajat. Dan sunset di sini tuh sangat bagus ya. Jadi kayak mataharinya orange pink gitu, dan pemandangannya luar biasa. Ada Gunung Talang, ada danau di Ateh yang di depan kita, dan kebetulan karena sore ini cerah, nggak hujan, jadinya nggak berkabut, kita bisa melihat view yang menarik, dan bahkan bulannya udah mulai kelihatan tuh di atas sana. Ini suasana malam di sini, dan setelah gelap biasanya di sini akan dipasangkan api unggun. Cuma sayangnya karena berangin banget, jadi api unggunnya sering mati. Jadi bolak-balik mati. Mau dihidupin sekarang kak? Oh iya boleh. Untuk makan malam gue pesen daging grill di sini. Menunya 115.000 untuk 2 orang, dan itu banyak banget, lumayan kenyang banget kita. Dan untuk menyediakan makan malam, memang di sini harus menunggu semua orang untuk selesai sholat maghrib dulu, baru pegawai di sini bisa menyediakan makan malam. Oh, kayak gitu doang, nggak? Ini kesini doang. Iya. Kasih. Ya kak, mari kak. Ya. Menu daging grill udah disediakan sayur-sayurnya juga, dan selain menu ini kita sempat pesen somai juga dengan harga 18.000. Bangun pagi setelah subuh, dicek suhunya sekitar 16 derajat, dan pagi di sini sangat berkabut. Rasanya lumayan dingin dan cukup berangin. Dan sebenarnya kalau kita jalan-jalan di sekeliling danau di Ateh yang luas ini, gak hanya di depan Skylake Park, tapi sepanjang danau di Ateh ini pemandangannya sangat bagus. Dan banyak juga bapak-bapak yang menggunakan sampan yang bisa mengantar kita untuk keliling danau ini. Ketika semakin siang, kabutnya udah mulai hilang, kita pun masih bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Justru si kontur dari bukit-bukit ini terlihat begitu jelas. Nah, kembali ke Skylake Park. Untuk sarapan pagi di sini mulainya jam 8 pagi, dan posisi sarapan pagi itu di sebelahnya resepsionis. Di sini disediain nasi goreng, ada bihun goreng, ada tempe, ada sayuran, ada ubi, dan juga ada mie kuah. Di sini juga dikasih teh, jus jeruk, kerupuk, dan sebenarnya kalau kita kurangan air aqua pun mereka menyediakan galon di sini, bisa diisi ulang kapanpun. Sekilas background tentang lahan panjang, di sini mata pencarian utamanya bertani. Sebenarnya dulu tuh mereka lebih banyak bertani umbi-umbian, kentang. Cuma karena panennya lumayan lama, hingga 6 bulan, akhirnya di sini lebih banyak yang bertani bawang. Jadi sepanjang jalan di lahan panjang itu isinya daun bawang dan bawang. Jadi bawang ini panennya cepat, tiap 3 bulan, dan tentunya harganya juga cukup menarik, sehingga orang-orang lebih tergiur untuk bertani bawang di sini. Kota Alhan Panjang ini termasuk kota yang cukup mahal, lebih karena posisi yang sangat tinggi dan dingin, sehingga banyak sekali bahan-bahan sayuran atau pertanian lain yang tidak bisa ditanam di kota ini. Akhirnya banyak yang diimpor dari Bukit Tinggi. Makanya secara umum di sini apa-apanya mahal. Ini yang lagi parah nih, Ras. Ini kalau naik truk itu dia ngambil habis jalan semua. Nggak bisa. Nah, sekarang ini kita lagi perjalanan balik ke Kota Padang. Kita akan langsung ke bandara karena kita akan pulang ke Jakarta.
Dan karena jalanannya lumayan berkelok, jadi kadang-kadang kita harus sedikit melamban ketika ada bus truk lewat, karena cukup sulit bagi kendaraan besar untuk belok di kelok-kelok yang cukup tajam. Akhirnya kita sampai di Minangkabau International Airport dan kita akan boarding ke Jakarta. Dan karena dari Padang hanya 2 jam menuju panjang, menurut gue wajib banget sih buat kalian yang emang punya rencana ke kota Padang atau ke Sumbar, kayaknya better banget untuk mengunjungi kota Alahan Panjang ini. Di Sumatera Barat selain kuliner, pemandangannya juga sangat luar biasa dan bisa kita lihat dari atas pesawat aja udah menarik sebenarnya pemandangannya, apalagi kalau kita bisa mampir ke Sumatera Barat. Jadi sekian review tentang Kota Alahan Panjang dan Skylake Park. Thank you for watching guys. See you next time.